Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedi salat jilid yang kedua. Minggu lalu kita diisi oleh Ustaz Abu Yaman hafizahullah taala. Jazakallahu khairan, dan sekarang kita lanjutkan apa yang sudah beliau bahas di minggu lalu. Kelanjutannya adalah di halaman 754 untuk bahasa Arab. Bahasa Indonesia halaman 289, yaitu tentang bagaimana seandainya orang musafir berjamaah dengan orang mukim. Ada kalanya orang musafir yang jadi imam dan ada kalanya orang mukim yang jadi imam. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia. Untuk yang sudah ikut-ikut kelas bahasa Arab, usahakan bisa menyimak dengan bahasa Arabnya. Silakan. Penulis berkata, poin L, solat orang yang mukim di belakang musafir adalah sah, dengan syarat harus menyempurnakan solatnya setelah musafir mengucapkan salam. Kata penulis, salatul muqimi khalfal musafiri sahihatun wa yutimmul muqimu ba'da salamil musafir. Untuk orang yang merupakan penduduk setempat atau disebut dengan orang mukim, apabila dia menjadi makmum seorang imam yang merupakan musafir, maka boleh dan sah. Hanya saja orang-orang yang menjadi makmumnya dari kalangan para mukimin ini, mereka wajib untuk menyempurnakan dan tidak boleh ikut qashar. Silakan. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa athar berkenaan dengan hal tersebut. Coba dibaca, asarnya ada di catatan kaki. Diriwayatkan dari Imran radhiyallahu anhu yang dimarfukannya bahwasanya Nabi SAW pernah bermukim di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama 18 malam. Beliau mengerjakan salat bersama orang-orang dengan 2 rakaat kecuali salat maghrib. Beliau bersabda, "Wahai sekalian penduduk Makkah, berdirilah kalian dan kerjakanlah salat 2 rakaat lainnya karena kami adalah musafir." Ya, itu saja. Cukup. Ada asar yang disebutkan oleh sebagian imam kita seperti Imam Abu Dawud, juga Imam Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW ketika dahulu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, maka beliau tinggal di sana selama 18 malam dan sholat yang 4 rakaat senantiasa dikerjakan 2 rakaat atau di qashar. Tapi kemudian Nabi SAW berkata, "Wahai penduduk Makkah," maksudnya orang mukim, "kalian tetap menyempurnakan 2 rakaat lagi dikarenakan kami ini musafir." Artinya karena Nabi SAW berstatus sebagai imam, beliau boleh untuk qashar, sholatnya hanya 2 rakaat. Tetapi penduduk Mekah yang merupakan orang mukim, sholatnya tetap wajib 4. Kembali ke atas. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa athar berkenaan dengan hal tersebut dan juga ijma'. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa jika orang yang bermakmum kepada orang yang melakukan perjalanan atau musafir, lalu musafir itu mengucapkan salam pada rakaat kedua, maka orang yang bermukim harus menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Ya, boleh diberi catatan di dekat situ. Musafir yang akan menjadi imam sebaiknya memberitahu supaya orang di belakangnya tidak kebingungan. Orang musafir yang ingin berstatus sebagai imam, ingin sholat dan dia menjadi imam, hendaknya memberitahu orang-orang di belakangnya, yang ini maksudnya sebelum mulai sholat, bahwa dia adalah musafir dan bahwa dia mau mengerjakan sholat hanya 2, supaya orang mukim di belakangnya tidak kebingungan. Coba teman-teman bayangkan misalnya ada orang Jakarta mampir ke Balikpapan, kemudian mengimami sholat misalnya saja di masjid yang
Di situ imamnya lagi tidak ada. Tiba-tiba dia sholat hanya 2 rakaat. Niscaya ketika dia mengucapkan salam, orang-orang akan mengucapkan apa? Subhanallah. Karena mengira orang ini kelupaan. Sehingga hanya 2 rakaat lalu kemudian salam. Gitu ya. Saya pernah dapati ada satu kasus. Kita belajar dari kasus ini bukan dalam rangka menyalahkan siapapun. Ada seorang ustadz mengisi di satu kota, kemudian dia akan mengimami sholat isya. Dan karena dia mengimami dan statusnya adalah musafir, ya, maka dia sholatnya hanya 2, tapi qadarullah dia mungkin lupa atau mungkin memang belum terfikirkan untuk memberitahu kepada jamaah bahwa dia musafir. Begitu salam 2 rakaat, orang-orang mengucapkan apa? Subhanallah. Orang yang sudah ngerti, yang sudah biasa belajar sama beliau, tidak ada masalah. Semuanya tinggal bangkit, nambah 2 rakaat. Ada orang-orang di sekitar situ yang pertama tidak paham, yang kedua tidak nanya, yang ketiga memang benci dengan dakwahnya. Akhirnya diributkan, dihasut masyarakat untuk membubarkan kajiannya, untuk. Ya. Sampai urusannya sampai di Kemenak atau di MUI katanya, baru kemudian diluruskan oleh MUI bahwa apa yang dilakukan ustaz tersebut sebenarnya sudah benar, karena statusnya adalah musafir. Hanya saja kurang sosialisasi sehingga membuat orang bingung. Lanjut. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya jika dia tiba di kota Makkah, dia pun mengerjakan salat 2 rakaat bersama mereka, kemudian berkata, "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah salat kalian karena kami adalah orang-orang yang tengah dalam perjalanan." Dari hal tersebut tampak jelas bahwa jika orang yang bermukim mengerjakan salat fardu di belakang orang yang melakukan perjalanan, seperti salat zuhur, asar, dan isya, maka dia harus mengerjakannya secara lengkap, yaitu 4 rakaat. Jika orang yang bermukim itu salat di belakang musafir dalam rangka mengejar keutamaan salat berjamaah, sedang dia sudah mengerjakan salat fardu, maka dia boleh salat seperti salat musafir, yaitu 2 rakaat. Karena salat itu baginya adalah sunnah. Ya. Beda halnya apabila orang mukim yang sholat di belakang musafir ini statusnya adalah orang yang mau menemani si musafir sholat. Maksudnya orang yang sudah sholat lalu kemudian dia menemani si musafir itu sholat. Maka dia boleh sholat hanya 2 rakaat. Karena statusnya bukan sholat fardu untuk dirinya. Melainkan hanya sekedar sholat sunnah. Contoh, setelah selesai sholat zuhur, kemudian di belakang, ya, di masjid bandara misalnya, ada orang yang terlihat menenteng koper atau menenteng backpack besar. Terlihat dari tanda-tandanya bahwa dia seorang antara orang mukim mau pergi safar atau orang musafir yang baru datang. Kemudian dia terlihat datang terlambat, di mana orang sudah selesai sholat baru kemudian masuk masjid. Kemudian ada orang yang bertanya, "Kamu terlambat?" "Iya, sholat sendiri." "Mari saya temani." "Oh, tapi saya Pak, saya orang Jakarta nih baru landing." "Berarti masnya mau sholat 2 rakaat?" "Iya, saya maunya 2 rakaat saja." "Ya enggak apa-apa. Saya temani berarti berapa rakaat?" 2. Untuknya dalam hal ini boleh. Karena status sholat yang kedua ini bukan sholat wajib, melainkan sholat sunnah saja, yaitu menemani orang yang terlambat. Mungkin jamaah sebagian ada yang belum mengerti atau belum tahu tentang orang yang menemani orang lain sholat, padahal dia sudah sholat. Ini sudah dibahas di jilid 1 ya. Sepertinya di jilid 1 di Bandara hari Rabu. Tapi ini bukan tempatnya untuk menjelaskan masalah tersebut. Lanjut. Jika seorang musafir mengimami beberapa orang yang bermukim, lalu dia mengerjakan salat itu secara lengkap, maka salat mereka itu sempurna dan sah. Hanya saja bertentangan dengan yang afdol. Apabila seorang musafir menjadi imam, tapi kemudian sholatnya tetap 4, maka ini sholatnya tetap sah. Hanya saja kata penulis, ukhalafal afdal. Orang tersebut menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama adalah mengambil rukhsah, yaitu qasar 2 rakaat. Tapi bisa jadi pada satu kondisi kita lebih baik untuk meninggalkannya afdal. Ini yang selalu saya lakukan. Kalau saya misalnya ngisi keluar kota, seperti yang baru-baru ini saya lakukan di kota Mobagu, yang di sana mungkin dakwah tidak seperti kalau kita di Balikpapan.
Kemudian diminta oleh orang-orang kampung, ustadz yang mengimami sholat isya. Saya sholatnya tetap 4. Kenapa demikian? Kenapa saya tidak ambil yang rukhsah, qasar 2 rakaat? Karena mempertimbangkan saya datang untuk membantu mengembangkan dakwah. Kalau kemudian saya sholat hanya 2 dan itu tidak terbiasa, orang kampung disuruh nambah 2 lagi jadi 4. Imamnya 2, khawatir setelah itu yang terjadi adalah fitnah buat dakwahnya. Bisa dipahami teman-teman? Maka ini juga termasuk diantara ya, pelajaran buat teman-teman terutama yang mulai berdakwah. Teman-teman yang baru lulus dari STDI Jember, baru lulus dari STI Ali. Ada fikih dakwah yang harus kita pahami dan kita bisa terapkan, yaitu mempertimbangkan bahwa kadang-kadang ada yang lebih utama tapi terpaksa kita tinggalkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Saya tulis di papan tulis, saya bikin tabel. Ibu-ibu kalau sekarang ini tidak bisa lihat, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ibu-ibu sudah bisa lihat di YouTube atau di Facebook Muflis Safitr Official. Jangan lupa kalau nonton, like, comment, subscribe, and share. Saya bikin tabel, kolom pertama imam, kolom kedua makmum, kolom ketiga perbuatan siapa nanti kita lihat dulu ya. Bila imamnya adalah yang sekarang apa? Imamnya musafir. Bila imamnya musafir, makmumnya mukim, maka perbuatan si imam yaitu musafir yang afdal apa teman-teman? Qasar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jika itmam apa? Menyempurnakan 4 rakaat, maka sholatnya sah. Tapi kurang utama. Catatan, ingat kaidah dakwah, yaitu ada kalanya kita meninggalkan yang lebih sempurna untuk menghindari kemudaratan. Yaitu manakala teman-teman mengisi di satu kampung, teman-teman pergi ke Handil misalnya, atau ngisi di kilo berapa belas lah, teman-teman pergi ke Samboja, orang di sana juga baru pertama kali mau dengar kajiannya, tiba-tiba teman-teman sholat isya hanya 2, orang sudah subhanallah, subhanallah, terus setelah itu kata penduduknya, ini udah saya diundang lagi ustadznya, bikin bingung aja. Aliran apa ini? Kata mereka. Adapun perbuatan makmum, karena dia ada statusnya adalah musafir, mukim. Ini saya hapus dulu karena salah. Adapun perbuatan makmum karena dia statusnya adalah mukim, maka dia tetap wajib itmam, yaitu menyempurnakan 4 rakaat setelah imam salam. Ada pertanyaan? Dada, alhamdulillah. Lanjut. Karena harusnya tidak ada pertanyaan, harusnya ini jelas. Lanjut. Poin M, sholat musafir di belakang orang yang mukim adalah sah. Kata penulis, sholatul musafiri khalfal muqimi sahihatun. Sholat yang dikerjakan oleh musafir sementara dia menjadi makmum orang mukim, maka itu pun sah. Lanjut. Musafir yang bermakmum pada orang yang mukim harus mengerjakan sholat seperti yang dilakukan imamnya. Baik dia mengikuti sholat tersebut sejak awal atau masbuk di rakaat terakhir, atau kurang dari 1 rakaat, atau bahkan ketika imam sudah duduk tasyahud akhir sebelum salam, maka dia tetap harus mengerjakan sholat tersebut secara lengkap, yaitu 4 rakaat. Ya. Lihat teman-teman di papan tulis. Saya lanjutkan
Tampil yang tadi. Apabila imamnya adalah mukim, sedangkan makmumnya musafir. Perbuatan imam karena dia mukim, maka dia itmam. Tidak boleh kosor. Berapa ini? 4 rakaat. Maka perbuatan makmum, karena makmumnya ini musafir di belakang seorang mukim, maka dia pun wajib itmam. Yaitu 4 rakaat. Tidak boleh kosor. Tidak boleh kosor. Meskipun masbuk. Seperti imam tinggal salam. Kalau dia orang musafir ini ikut duduk takbiratul ihram, ikut sama imam, meskipun imam ini tinggal salam, maka si musafir wajib 4. Dan saya yakin tidak akan ada yang mau. Antum mau? Kalau teman bilang, kita ikut salam, kita duduk sama imamnya, nanti kita 4. Tidak bisakah kita kosor? Bisa, tapi kita tunggu imamnya selesai salam. Saya yakin semua pada pilih yang mana? Ketahuan kan malasnya kan? Contoh yang lain adalah, misalnya makmumnya ini menunggu. Karena dulu saya dapati ada sebagian orang yang mereka mengira kalau ditunggu maka mereka boleh jadi kosor juga. Saya pernah safar sama beberapa teman-teman pergi ke Handil. Di antara mereka ada yang bilang, nanti aja Ustadz, kita masuknya rakaat 3 sama 4. Gitu. Biarkan aja dia dulu 1, 2. Ya kita lama-lama duduk di tempat wudhu. Jadi wudhunya itu yang biasanya buru-buru, kali ini wudhunya lembut-lembut. Lama kali wudhunya. Nggak pipis, nggak ada kebelet, pipis. Untuk mengulur waktu supaya lewat rakaat 1 dan 2. Maksudnya dia nanti masuk rakaat 3 dan 4 supaya bisa salam sama-sama sama imam. Ini salah. Yang benar wajib itmam. Meskipun Anda masbuk menunggu supaya imamnya rakaat 3 dan 4. Ini saya tambahin tabelnya, menunggu rakaat 3 dan 4. Lanjut. Inilah yang benar dari pendapat para ulama. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Musa bin Salamah rahimahullah. Dia bercerita, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Makkah. Aku berkata, sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan sholat 4 rakaat. Dan jika kami kembali ke tenda kami, maka kami akan sholat 2 rakaat. Dia lantas berkata, yang demikian itu merupakan sunnah Abu Qasim, maksudnya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia akan sholat 4 rakaat jika sholat bersama imam dan 2 rakaat jika sholat sendirian. Di situ Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Di kitab bahasa Arab Ibnu Umar. Catatan kaki nomor 2. Nanti perlu dilihat lagi kitab Sahih Muslimnya. Ini Ibnu Umar atau Ibnu Abbas atau memang dua-duanya malah. Yang jelas di buku antum, di buku bahasa Indonesia Ibnu Abbas, sedangkan di buku bahasa Indonesia Ibnu Umar. Ala kulli hal, baik Ibnu Abbas maupun Ibnu Umar, ada riwayat di mana mereka mengerjakan sholat apabila mereka menjadi makmumnya orang mukim, maka mereka sholatnya 4. Bila mereka sholat sesama musafir atau mereka sholat sendiri, maka mereka sholatnya 2. Lanjut. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan bahwa dalam ijma jumhur fuqaha, ya, maksudnya ahli fikih, disebutkan bahwa jika seorang musafir masuk ke dalam sholat orang-orang yang mukim dan mendapatkan 1 rakaat, maka dia harus menyempurnakan sholat tersebut 4 rakaat. Ya. Jadi kalau orang musafir menjadi makmum, kemudian imamnya misalnya tinggal rakaat keempat, maka setelah imam salam dia wajib tambah 3. Bahkan seandainya pun dia duduk
bersama imam mukim, padahal imam mukim tinggal salam, maka ketika dia bangkit, dia tetap wajib tambah 4. Lanjut. Dia berkata lagi, mayoritas mereka menyatakan bahwa jika seorang musafir melakukan takbiratul ihram di belakang orang yang mukim sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan salat seperti orang mukim, yakni mengerjakan secara lengkap, maksudnya 4 rakaat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir jika salat di belakang orang mukim, maka dia harus mengerjakan salat secara lengkap adalah sabda Nabi SAW, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaih, fa idza kabbar fakabbiru. sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Sampai sini dulu. Dari tabel ini ada pertanyaan? Misalkan kita pedoman pas memang kita safar dan masjid wudhu, terus pas masuk masjid umumnya sudah selesai safar, apakah belum kita tetap 4 rakaat atau kosong? Kalau imam sudah selesai salam, kita musafir kemudian mengerjakan sholat sendiri atau bersama sesama musafir, apakah kita mengerjakannya 4 atau 2? Jawabannya 2. Ini hanya berkaitan apabila kita menjadi makmum orang mukim. Bila dia sudah selesai, berarti tidak ada urusannya sama orang mukim. Berarti sholat sudah kembali kepada rukhsah yang awal, yaitu qasar. Lebih utama mana mengikuti itu untuk berjamaah? Nah, pertanyaan bagus. Kalau disuruh memilih mana yang lebih bagus, ikut sama imam meskipun hanya tinggal salam dan mau ndak mau sholatnya itmam, ataukah tunggu imamnya selesai salam supaya dapat qasar? Manakah yang lebih utama? Jawabannya dua-duanya insya Allah boleh. Pertanyaan seperti ini pernah saya dengarkan beberapa kali di kajian. Yang pertama di kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Kemudian kali kedua saya dengar di kajian Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Dan memang para masyayikh dua-duanya ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan dua-duanya boleh, karena toh kamu bersama imam masuk dan ikut sama dia hanya tahiyat, toh kamu juga nggak hitung 1 rakaat, jadi kamu nggak dihitung jamaah. Ini pendapatnya Syekh Shalih bin Fauzan. Jadi nggak ada bedanya mau kamu ikut sama dia duduk lalu dia salam karena kamu nggak dapat 1 rakaat. Jadi kamu tidak dihitung berjamaah bersamanya. Ataukah kamu mau tunggu selesai imamnya salam baru kemudian kamu bentuk jamaah kedua. Dua-duanya boleh. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti beliau lebih utama masuk bersama imam. Karena ini termasuk keutamaan untuk mendapatkan jamaah pertama. Hanya saja di kasus yang ditanyakan ini berarti mau tidak mau kehilangan keutamaan mengambil rukhsah. Maka saya pribadi ketika antum tanya demikian, saya jawab dua-duanya boleh. Tapi saya yakin antum pasti akan ambil rukhsah. Soalnya enak 2 rakaat. Saya yakin antum tidak bakal mau ikut sama imam apalagi tinggal salam tok lalu kemudian disuruh sholat 4 rakaat. Kalau antum safar 3 orang laki-laki, lalu ada satu yang bilang, ayo kita ikut imam. Yang 2 pasti akan bilang, ini kerajinan loh ini. Kita masuk ke poin ke-14. Ar-Rabi' Ashar, niyatul qasri awil jam'i anda iftitahi salati wal muwalatu baina salataini al-majmu'ataini. Silakan. Poin ke-N. Niat mengqasar atau menjamak salat pada permukaan salat dan berurutan antara 2 salat yang dijamak. Di sini ada 2 masalah. Perhatikan teman-teman. Di satu poin pembahasan ini nanti ada 2 masalah. Masalah pertama, apakah niat qasar atau jamak itu harus hadir dari awal sebelum memulai salat yang pertama? Ataukah boleh di tengah-tengah? Boleh diberi catatan di situ? Contoh kasus. Contoh kasus. Seorang musafir diajak jamak oleh temannya, tapi dia tidak berniat sedari awal mau jamak. Contoh kasus,
Seorang musafir diajak temannya sesama musafir, ayo jamak. Padahal di awal sholat dia tidak ada niat jamak. Entah misalnya karena lupa atau memang dia tidak berniat karena dia pikir tidak perlu jamak. Temannya bilang, ayo jamak, soalnya nanti kita takutnya kalau nggak jamak sekarang, khawatirnya sampai dibontang nanti maghrib. Sementara belum tentu kita mau berhenti. Ya kita jamak. Terus temannya bilang, tapi aku tadi waktu awal zuhur nggak ada niat jamak. Kupikir nanti aja sholat asarnya nanti di Samarinda misalnya. Apa boleh ikut jamak? Kan saya nggak ada niat dari awal. Ini pembahasan pertama yang nanti akan disebutkan. Kasus yang kedua, seorang musafir jamak takhir. Sholat zuhur dengan asar. Ketika dia sampai di Samarinda, dia mau menjadi makmumnya orang mukim. Orang mukim sholat apa? Asar. Tapi dia belum sholat zuhur. Kemudian dia mau mengerjakan sholat asar dulu. Dengan anggapan kan ini jamaahnya asar. Jadi saya asar juga. Setelah selesai sholat asar baru dia bangkit untuk sholat zuhur. Sehingga terbaliklah urutannya antara sholat zuhur dengan asar. Ini pembahasan yang kedua nanti. Apakah memang harus zuhur dulu baru asar, ataukah boleh setelah asar itu baru kemudian zuhur? Silakan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah untuk mengqashar dan menjamak sholat itu disyaratkan niat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jumhur ulama tidak mensyaratkan niat, diantaranya Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madhab Ahmad, sekaligus menjadi konsekuensi nas-nasnya. Adapun pendapat lainnya, niat tersebut memang disyaratkan. Di antaranya pendapat Asy-Syafi'i serta banyak dari sahabat Ahmad seperti Al-Khorqi dan lain-lainnya. Namun demikian, pendapat pertama adalah yang lebih mendekati kebenaran, sedangkan yang mengamalkan salah satu dari kedua pendapat tersebut pun tidak ditolak. Di stabiloi atau di garis bawahi kesimpulannya tadi. Para ulama berselisih pendapat apakah niat jamak atau niat qashar harus ada dari awal. Ada yang mengatakan iya harus dan itu syarat. Ada yang mengatakan tidak harus. Di antara yang tidak mempersyaratkan adalah Imam Malik, Abu Hanifah dan satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan sebagian dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan tetap dipersyaratkan. Maka kembali kepada contoh kasus yang saya bilang tadi, ketika temannya bilang, "Oh, aku nggak ada niat jamak ini. Bolehkah ikut jamak?" Maka jawabannya ada ikhtilaf. Jawabannya ada ikhtilaf. Kalau dia bertanya, ada ikhtilaf pendapat. Sebagian mengatakan boleh dikarenakan tidak mempersyaratkan, sebagian lagi mengatakan tidak boleh dikarenakan mereka mempersyaratkan harus ada niat dari awal. Teman-teman paham ya kasusnya ya? Ada yang banyak yang nggak gini, berarti paham atau enggak? Boleh saya ulang sekali lagi kasusnya. Si kanan dan si kiri, ini nama orang ya. Kanan dan kiri, dua-duanya masuk ke masjid statusnya musafir. Ikut berjamaah di Samarinda. Mereka mau lanjut pergi ke Bontang. Si kanan sedari awal zuhur sudah niat mau langsung jamak qashar dengan asar. Si kiri karena dia pikir nanti di perjalanan kan masih ada masjid menuju ke Bontang. Dia pikir zuhur aja. Nanti asarnya di perjalanan menuju ke Bontang. Begitu selesai mereka salam, si kanan bilang, "Ri, ayo kita sholat bareng. Jamak asar." Si kiri bilang, "Lah kita ndak jamak aja nanti di sepanjang jalan kah?" Kata kanan, "Menurutku nggak usah. Karena di sepanjang jalan itu lebih banyak nanti macetnya, bla bla bla, nanti takutnya pecah ban. Udah, kita pokoknya jamak qashar." Si kiri bertanya, "Bolehkah saya ikut bersama kamu untuk jamak? Karena saya tadi waktu awal zuhur, apa? Tidak ada niat untuk jamak." Nah, kalau si kiri bertanya demikian, maka jawabannya
ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya enggak, ya udah, berarti enggak jadi kamu sholat jamak karena kamu tidak niat dari awal. Bisa juga kalau dia mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dia akan mengatakan enggak apa-apa karena enggak dipersyaratkan harus berniat dari awal. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa niat itu tidak dipersyaratkan sedari awal. Artinya kalau seandainya si kiri mau ikut dengan si kanan, boleh atau tidak? Boleh. Tidak dipersyaratkan harus niat dari awal. Alasannya adalah di asar yang pertama kali kita baca tadi di catatan kaki. Nabi SAW sholat bersama orang-orang Mekah waktu penaklukan kota Mekah. Padahal Nabi orang Madinah, statusnya musafir. Nabi jadi imam, perhatikan teman-teman, betul-betul diperhatikan. Nabi jadi imam, orang Mekah jadi makmum. Ketika selesai salam, Nabi bilang, wahai penduduk Mekah, kalian tambah 2 rakaat karena kami adalah musafir. Nabi SAW dan para sahabat yang merupakan musafir, maka mereka selesai dari sholat dalam keadaan mungkin kebanyakan dari mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi akan qashar. Bahkan seandainya itu diterapkan jamak qashar, Nabi SAW lalu kemudian mengatakan, ayo yang dari Madinah semuanya bangkit kita sholat asar. Maka hampir bisa dipastikan sebagian dari mereka tidak berniat jamak qashar sedari awal. Lanjut. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat yang pertamalah yang benar karena didasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau pernah mengqashar dengan para sahabatnya dan beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan mengqashar sholat serta tidak juga menyuruh mereka berniat untuk qashar. Ya. Nabi SAW pernah safar bersama para sahabat dari Madinah ke Mekah. Kemudian untuk qashar itu Nabi SAW tidak bikin pengumuman. Nabi SAW tidak memulai sholat dengan berkata, untuk penduduk Mekah, nanti kalau kami sudah selesai salam, kalian bangkit tambah 2 rakaat. Sedangkan kalian semua yang dari Madinah, karena kalian musafir, maka kalian lihat niatnya qashar. Pengumuman seperti ini tidak ada, yang menunjukkan bahwa tidak mesti berniat untuk demikian. Untuk melakukan qashar ataupun jamak. Lanjut. Demikian juga ketika beliau menjamak sholat bersama mereka, beliau pun tidak memberitahu mereka sebelum masuk sholat. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa beliau akan menjamak sholat sampai sholat yang pertama telah ditunaikan. Beliau juga mengajarkan bahwa menjamak sholat itu tidak memerlukan niat pada permulaan sholat pertama. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengungkapkan, ketika Nabi SAW menjamak dan mengqashar sholat dengan para sahabatnya, beliau tidak menyuruh seorang pun dari mereka supaya berniat untuk jamak dan qashar. Bahkan beliau pernah keluar dari Madinah menuju Makkah dan mengerjakan sholat 2 rakaat tanpa dijamak. Beliau sholat zuhur bersama mereka di Arafah dan beliau tidak memberitahukan mereka bahwa beliau akan mengerjakan sholat asar setelahnya. Lalu beliau pun mengerjakan sholat asar bersama mereka. Para sahabat tidak juga berniat untuk menjamak sholat dan jamak ketika itu adalah jamak takdim. Demikian halnya ketika beliau keluar dari Madinah. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan mereka di Dzul Hulaifah dan beliau tidak menyuruh mereka untuk berniat qashar. Di situ Halifah atau Hulaifah? Ya. Ini kayak ingat siapa gitu ya. Lanjut. Yang mulia Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, yang rojih bahwa niat itu bukan syarat pada permulaan sholat pertama, tetapi diperbolehkan menjamak sholat setelah selesai dari sholat pertama jika syarat pelaksanaan jamak itu memang sudah terpenuhi. Iya. Yang benar, yang rojih, bahwasanya niat untuk jamak atau niat untuk qashar tidak mesti ada sedari awal. Sehingga kalau kemudian ada orang qashar tiba-tiba tanpa dia niatkan, maka sah sholatnya. Ini ada kasus yang lain. Perhatikan teman-teman. Si kanan dan si kiri mau sholat bareng dan mereka sama-sama musafir. Si kanan sedari awal karena dia imam, dia sudah niat qashar. Si kiri temannya ini awam, tidak pernah kajian, tidak kenal apa itu jamak qashar, tidak tahu dia apa itu. Dia belum bisa bedakan. Begitu si kanan salam, dia bilang subhanallah. Si kanan tentu terus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bingung kan si kirinya? Si kanan bilang, salam sudah? Ikut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, kok cuma 2 rakaat? Apa jawabannya? Kita lagi musafir. Maka kita boleh qashar 2 rakaat. Apa itu qashar? Qashar itu sholatnya yang 2. Makanya kajian. Tapi aku tadi tidak ada niat, aku niatnya 4, bagaimana nih? Jawabannya? Ada ikhtilaf. Kalau seandainya kita bilang qashar itu harus ada niat dari awal, berarti sholatnya dia tadi ya diulang atau ya ditambah 2 rakaat. Tapi pendapat yang benar tidak mesti berniat sehingga dia boleh saja untuk sholat 2 rakaat tadi. Ya udah enggak apa-apa. Tapi enggak niat enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu yang rojih. Apa itu rojih? Makanya kajian. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih ada 2 menit. Saya kira teman-teman paham ya. Tidak perlu saya review lagi. Catatan ada. Silakan teman-teman nanti kalau sudah mau pulang di foto terlebih dahulu. Atau bisa lihat nanti di video setelah dipublish minggu depan. Ini ada pertanyaan. Kalau bisa yang bertanya nanti angkat tangan. Perjalanan Balikpapan Bontang dengan bis, qadarullah lupa sholat jamak takdim sholat zuhur asar. Bolehkah asarnya di bis karena bisnya baru diberhenti di waktu maghrib? Siapa yang bertanya? Minggu lalu antum datang kan? Yang di kajian saya. Yang tabel sebelum ini. Datang toh? 2 minggu lalu datang. Ini kan antum bertanya dan saya sudah berikan tabelnya. Kalau menurut antum dari yang tabel ini, dari tabel yang saya sudah tuliskan, boleh atau tidak sholat asarnya di bis? Kenapa? Betul. Boleh. Kenapa? Karena qadarullah lupa dan terpaksa. Saya kan bilang sholat wajib tidak boleh di kendaraan kecuali terpaksa. Seperti tidak boleh di pesawat kecuali terpaksa, tidak boleh di kapal kecuali terpaksa. Seperti memang tidak mungkin kalau tidak di atas pesawat, tidak mungkin kalau tidak di atas kapal. Sebagaimana ini katanya bisnya baru berhenti nanti di waktu maghrib. Berarti mau tidak mau sholatnya di bis.
Ini antum ulang lagi ya pertanyaannya? Oh iya. Ini disimpan kemarin pertanyaan yang 2 minggu lalu. Ini ditanyakan ulang. Kok tanya tulisannya sama soalnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja karena sudah hampir habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.